Artinya ketika masih bisa dilaksanakan, jangan pernah membebani orang lain. Rasulullah kerja itu, menimba air sambil diawasi sama orang Yahudi. Hanya gara-gara menumpahkan air sedikit, Rasulullah langsung dipukul karena dianggap kerja tidak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qabrahul karim bi'arfin syadid min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i. Ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i, ialah sangat pemalu. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah orang yang sangat pemalu. Rasulullah itu tidak bisa ini, saking pemalunya, bahkan betisnya saja tersingkap itu langsung impor monjan orang Madura itu apa langsung. Pernah suatu ketika Rasulullah itu sempat tersingkap betisnya itu langsung karena kena hembusan angin langsung, saking memiliki sifat. Padahal secara hukum fikih, ya, secara hukum syariat, ya, aurat laki-laki itu bainas surah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Tapi Rasulullah saking malunya betis saja. Saking mun bada babini dapat itu terus kala ke Kanjeng Nabi, saya berjenis laki-laki kan, iya, oh bini. Nah, ya sangat tak malu sekali. Wat tawaddu'i, dan memiliki sifat tawaddu. Rasulullah itu meskipun pangkatnya mulia dari seluruh makhluk, tapi tak menghilangkan sifat tawaddu'nya. Yakhsifu na'lahu, di antara sifat tawaddu'nya Rasulullah itu bukan senantiasa hanya sekedar merendah kepada orang. Ini sifatnya. Yakhsifu na'lahu. Yakhsifu itu menambal. Kalau untuk kepada sandal itu apa? Ngesolnya mana ya. Lambok sandal dailem. Cuy. Ya. Yakhsifu, mengesol, na'lahu, kepada sandalnya sendiri. Ngesol sendiri Kanjeng Nabi itu. Tak pernah merepotkan orang. Itu diantara sifat tawadhu'nya Kanjeng Nabi. Wa yarqa'u thawabahu, dan menambal atau menjahit bajunya sendiri. Wa yarqa'u, dan menambal, menjahit siapa Rasul thawabahu, kepada bajunya. Jadi mun tarkib karena tatsandi niku anu ya. La salat tarkib wae maknanya, ini pemaknaan secara umum. Wa yahlubu, dan memeras atau memerah siapa Nabi syatahu, kepada kambingnya, memerah susu kambing sendiri. Rasulullah itu sangat sungkan untuk menyuruh orang. Ketika ada orang yang melayani Rasulullah itu murni karena kerelaan dirinya untuk melayani Rasulullah, bukan karena disuruh oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah sangat sungkan untuk ronyuro. Padana Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik, mengabdi kepada Rasulullah selama 10 tahun, itu murni kerelaan hatinya. Sehingga pengakuannya sahabat Anas bin Malik, selama 10 tahun saya mengabdi kepada Rasulullah, melayani Rasulullah, tak pernah sekalipun Rasulullah itu ronyoro saya. Itu murni karena saya yang ngabdi ke Kanjeng Nabi, tak pernah ronyoro. Ini akhlak, ini sifat tawadhu. Sanajan sudah menjadi orang yang memiliki nilai istimewa dalam pandangan orang. Seandainya pun ada orang yang ingin mengabdi, ya, ketika memakai akhlaknya Rasulullah, ya tak pernah ronyoro. Ma'entara ronyoro, marah pun sedikit pun komplain Rasulullah ke saya tak pernah selama 10 tahun. Tak pernah komplain. Mungkin ada hidangan yang kurang berkenan. Mungkin ada hidangan, saya nggak nafas dia beri rokok, kemana korek nah, nggak ada kayak pun beri rokok mah, lalu tak beri korek kan. Rasulullah itu tak pernah komplain, diam aja. Atau ketika disuguhi makanan tanpa ada lauknya, Rasulullah tak pernah komplain. Tak pernah artinya tak pernah bertanya mana lauknya, tidak pernah bertanya, diam. Apa yang ada Rasulullah makan, hatta tidak ada lauknya.
Jadi ini akhlak, ini sikap tawaddu. Sikap tawaddu itu bukan hanya merendah kepada orang lain atau hormat kepada orang lain. Sifat tawaddu itu termasuk apa-apa yang kita miliki dikerjakan sendiri, itu di antara sikap tawaddu. Saya kalau begini ingat Habib Abdurrahman dulu. Al-Ghadri almarhum. Abdurrahman itu tak pernah nyuruh orang, walaupun diistimewakan. Agar pagar itu, gawe pagar, itu makotibi. Ala bungan, asal bertokong, makotibi. Yang kehabibannya langsung diakui oleh Kiasat. Itu Habib Ongguan. Habib Ongguan. Mau sekarang kan punya Habib Kongako ya. Punya Habib Kongako. Habib Seongguan ini tak pernah meminta sesuatu atau membebani orang lain dengan keinginannya. Ini kan Habib Ongguan. Karena pasti secara tingkah lakunya pasti ikut kakeknya. Secara umat yang tidak memiliki pertalian darah. Mungkin di antara kita kan tidak memiliki pertalian darah dengan Kanjeng Nabi. Sudah sanggup mengikuti jejak baginda Nabi, apalagi orang yang memiliki pertalian secara pasti. Itu sudah bisa dipastikan. Salah satu contoh, Kezaim, potrana Kedofir. Secara kulindengah pasti kulindengah Kedofir sudah. Pasti nurut. Kefawaid, potrana Kiasat. Secara sisi nasionalismenya, pakun ngereng kalampan. Secara ketegasannya, pakun ngereng Kiasat. Secara lampu anak tawaddu nak ngereng Kiasat pakun. Kan kelihatan serem mon kefawaid nih, berit. Tapi mon lampu, urusan lampu nih paling lampu. Dan suka bercanda sebenarnya kefawaid itu. Cuma orangnya itu kan profesional. Di mana waktunya bercanda, di mana waktunya serius. Itu profesional namanya. Mampu menempatkan sesuai kondisi. Rasulullah seperti itu. Ketika bukan urusan agama, hanya urusan pribadi, bukan urusan dakwah, kepentingan umum, Rasulullah itu lebih mementingkan Lebih memakai usahanya sendiri. Contoh, di antara sikap tawaduknya Rasulullah. Ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan seluruh keluarganya kelaparan, tidak makan. Rasulullah itu kerja. Benih minta cabisan. Itu tawaduk namanya. Benih minta cabisan. Sekarang kan. Nah itu, gelur. Saborana bayi ini. Fakta. Artinya kita sama-sama introspeksi diri mengikuti jejak baginda Nabi. Bahkan Rasulullah itu bekerja kepada orang Yahudi itu pernah. Untuk mencari nafkah. Waktu itu Rasulullah bekerja kepada orang Yahudi bertanya apa yang kira-kira bisa saya lakukan untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya dipinta sama orang Yahudi. Orang Yahudi tak kenal sama wajahnya Kanjeng Nabi waktu itu. Tapi nama Muhammad itu sudah masyhur bahwa Muhammad Rasulullah. Tapi secara wajah itu belum banyak orang yang kenal badannya siapa Muhammad. Akhirnya, ya sudah kamu nimba air untuk saya. Ya lo aing Kanjeng Nabi. Nika panutan nih, panutan. Jadi mun orang sana jen power hebat nih, jangan pernah mudah itu membebani orang lain dengan keinginan-keinginan kita. Minta tolong wajar. Tapi mun bisa lakukan anak tibi, lakukan tibi. Ketika di luar koridornya, di luar profesinya, pada napas gula, mobil rosak, tempat tibi tak bisa, apapun minta tolong ke ahli. Nah, ya mungkin bisa lakukan tibi, Kebai bengkau mana? Sih tak marepota orang, udah pada wira. Artinya ketika masih bisa dilaksanakan, jangan pernah membebani orang lain. Rasulullah kerja itu, menimba air. Sambil diawasi sama orang Yahudi. Hanya gara-gara menumpahkan air sedikit. Rasulullah langsung dipukul. Karena dianggap kerja tidak becus. Dan orang Yahudi itu memang tidak tahu seperti apa wajah Rasulullah. Tidak kenal kepada wajah. Tampeleng. Rasulullah ketika dipukul seperti itu diam. Berani melawan. Wah, mak mukul Muhammad. Ini nggak ruah. Posisinya itu merakyat Rasulullah. Makanya Rasulullah itu uswatun hasanah. Betul-betul teladan yang baik. Mun urusan aberang Rasulullah. Pada neng ada. Tapi mun urusan pribadi, sosial.
Tekak mun salah, ya kuni salah. Walaupun itu tak sengaja. Akhirnya cuma dibayar 2 potong roti. Kanjeng Nabi. 2 potong roti. Ya roti Arab bakra aja, tapi ada roti Indonesia kan. Nah, beda roti apa itu tamis ya. Saya tak pada kerja. Saya ketika di Madinah dulu kan tak benar itu roti wadana gedang pas mau ngambil setong. Ya cukup untuk orang gak betul. Orang Indonesia rotinya ya saya kepel berat. Oh, boleh sari roti. Sari roti. Kepel. Akhirnya Rasulullah itu menerima. Dianggap sesuai bayaran. Karena Rasulullah itu mencukupkan kepada apa yang dibutuhkan daripada berambisi tentang sebuah keinginan. Ini Rasulullah. Kalau kita kan tidak. Sebenarnya kebutuhan sudah cukup, tapi masih berambisi terhadap sebuah keinginan. Kalau Rasulullah tidak, apa yang menjadi kebutuhannya saja. Ketika 2 potong roti dianggap cukup untuk sekeluarga, sudah cukup untuk hari itu. Kalau urusan besok, pikir besok. Tak usah terbebani oleh hal-hal yang belum terjadi. Kalau untuk hari besok itu dipikir sekarang, mengurangi rasa tawakal kepada Allah Ta'ala. Itu akhirnya. Coba mun saya lakukan, efek kira samangken serbuk. Tak kira nemu bunga tadi orang. Apolong bi kancana mareng ngok aku. Jadi Rasulullah itu tak pernah menyimpan makanan untuk dimakan besok. Apa yang ada sekarang dihabiskan sekarang. Jika masih ada lebih untuk sekeluarga, disedekahkan. Itu Rasulullah. Kalau sekarang kan tidak. Kulkas main. Nah, main kulkas. Karena kulkas itu macerean orang. Harusnya berui itu teluare. Coba kulkas tadi seminggu. Betah. Enggak nak, coba tengok buan kulkas. Malah di jiwa dermawan. Harusnya untuk sampai besok sudah basi, sabuk kulkas aman waktu. Aku AC. Jadi Rasulullah tak pernah menyimpan makanan. Akhirnya Rasulullah pulang. Dan ternyata ketika kejadian Rasulullah dipukul itu ada salah satu sahabat yang melihat dari kejauhan ketika Rasulullah dipukul. Ketika Rasulullah sudah pergi, nah salah satu sahabat itu datang kepada orang Yahudi. Mohon maaf saya. Sampean tahu yang dipukul tadi siapa? Wah, orang kerja ke saya. Itu Rasulullah. Kaget ya. Kaget orang Yahudi. Dengar namanya saja kaget. Ini pamor. Neka pun pamor neka. Wibawanya mana. Tak kerja. Cak kadang. Bulan apa? Anu namu kelas tak ada aku ada sekali. Mukhlas apa itu? Itu Rasulullah. Akhirnya karena ada rasa takut. Orang dulu, orang Yahudi itu. Meskipun gengsi untuk mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Tapi di dalam hatinya ada keyakinan bahwa itu betul-betul utusan Allah. Karena tanda-tandanya sudah jelas. Baik di kitab Taurat, di kitab Zabur, ataupun kitab Injil, tanda-tandanya sudah jelas. Banyak orang yang mensifati ini. Cuma kenapa kok berani memusuhi Rasulullah? Ya karena hanya urusan gengsi. Karena tidak terima. Kok nabinya dari kalangan Arab, kok tidak dari Bani Israel, gitulah kira-kira. Tak terima. Gengsi kan. Si teti kiai anak-anak orang tani benih ngaruh, gengsi wah. Iya kan? Gengsi. Akhirnya karena ada rasa takut, ngambil pedangnya orang Yahudi. Tangan yang dipakai untuk nempeleng pas dipotong langsung, dipotong. Ketok tangannya karena ada rasa takut. Bukan takut dikeroyok sahabat, bukan. Karena setiap rasul pasti dapat perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kan hadis kutsinya sudah jelas. Jangankan nabi, wali saja. Seorang wali yang benar-benar wali, wali murid ya. Benar-benar wali artinya yang memiliki kedekatan khusus kepada Allah. Itu ada hadis kutsinya, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti waliku, aku umumkan perang. Itu Allah yang berkata begitu. Apa boleh nabi? Oleh nabi. Meposto kan kira-kira takut ya. Akhirnya
bentuk menyesali perbuatannya, dipotonglah tangannya. Tapi tidak berhenti begitu saja. Dengan bentuk penyesalan, potongan tangan, itu dibawa sampai ke rumahnya Rasulullah. Ketuk pintu. Dibuka, ternyata orang Yahudi yang tadi, yang di mana Rasulullah, ada apa? Saya masih kurang apa? Masih ada kesalahan yang belum saya tembus, kata Rasulullah. Orang, saya lagi ngaruh, itu tawaddu namanya. Masih adakah kesalahan yang belum saya tembus? Itu sifat. Bodoh orang yang aneka sobo. Satunya nih, hatta sekalipun satunya sobo. Akhirnya apa kata orang Yahudi? Bukan begitu. Saya itu menyesal. Saya baru tahu kalau ternyata Muhammad yang Rasulullah itu Muhammad yang Anda ini. Terus keinginan Anda itu apa ke sini? Kalau Anda memang utusan Allah. Pak tahu tanah nggak setok-ketokan, nah, potongannya tangan itu ditunjukkan ke Rasulullah. Tolong sambung lagi. Boleh langsung cilit di Kanjeng Nabi. Pakai ludahnya. Ini mukjizat. Ya sudah. Nggak lagi coba cilit. Campo. Asyahadat ya ada Kanjeng Nabi langsung. Makanya banyak filosofi, banyak hikmah yang bisa kita simpulkan dari sini. Berdakwah itu tidak harus dengan kekerasan. Semakin tawaddu sikap seseorang, dakwah itu akan menjalani atau menuai kemulusan dan ketulusan pada akhirnya. Dakwah itu harus seperti itu. Dakwah muncul ngajak acara punya dakwah. Kecok-kecok perang, kecok-kecok takbir. Akhirnya takbir pada takbir pasti. Sana takbir, sini takbir. Yang mana pasti yang ditakbir itu kan seperti itu. Pada takbir. Ini sikap tawaddu. Sampai di mana sih seorang pemimpin itu yang rela atau nampak ngesol sandalnya sendiri, menambal bajunya yang robek sendiri. Bahkan wayasiru fi khidmatihi ahlihi. Wayasiru dan mempermudah. Rasulullah itu tak pernah saklek. Senantiasa mempermudah artinya memberikan kegembiraan terus. Fi khidmati ahlihi, di dalam melayani keluarganya. Bisiratin sariyatin, dengan kebahagiaan yang betul-betul membahagiakan. Bisiratin sariyatin, dengan kebahagiaan yang betul-betul membahagiakan. Makanya dalam hadis yang lain, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya orang laki-laki adalah yang mampu memberikan teladan terbaik dan memberikan kebahagiaan terbaik terhadap keluarganya. Dan aku adalah orang paling terbaik yang bisa memberikan kebahagiaan terhadap keluargaku. Itu. Selanjutnya di antara sifatnya Rasulullah, wa yuhibbul fuqara wal masakin. Wa yuhibbu, dan mencintai siapa Nabi, al fuqara, kepada orang fakir, wal masakina, dan kepada orang-orang miskin. Wa yajlisu ma'ahum, bukan hanya sekedar mencintai, tapi wa yajlisu, dan duduk siapa Nabi ma'ahum, bersama orang fakir dan miskin itu. Lebur rapol kompol bi orang fakir, bi orang miskin. Perkumpulan itu mempengaruhi. Perkumpulan itu mempengaruhi. Mau berteman dengan siapapun pasti akan menjadi pengaruh dalam perilaku setiap orang. Mun lebur akompol bi orang tandi, kehidupannya akan senantiasa menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah. Tapi mun akompol bi orang sesoki, kadang saya tak sokor, hidup penuh ambisi. Coba mun akompol bi soki, terus pasti keinginannya itu menengah ke atas terus. Sehingga lupa kepada kemampuan yang dimiliki oleh dirinya. Padahal pemasukannya sabolo ibu. Karena ampu akompol orang-orang sesoki malolo, ambisi kehidupannya. Nyari utangan terus. Yang penting keinginannya tercapai. Tapi mun akompol perang fuqara wal masakin, kehidupannya ketika dirinya sudah merasa diberikan kecukupan lebih dari mereka yang kita kumpuli orang-orang miskin, kehidupannya akan penuh dengan syukur. Mun pada, ya minimal di kancah, pakun bunga. Kalau kita berkumpul dengan orang kaya, kehidupan kita tak setara dengan mereka. Kita penuh ambisi, justru mereka menghina kepada kita. Nah, ini level kok kan ngaruh minimal. Jangan lebih orang. Maka namun akompola dengan orang-orang yang kafah, atau minimal dengan orang-orang yang di bawah kita.
Sehingga itu ada bentuk hikmah. Apa kata Nabi? Ketika engkau ingin melihat kondisi dirimu, lihatlah kepada orang yang lebih rendah di bawahmu. Artinya apa? Kehidupan, materi, ekonomi harus melihat kepada orang yang lebih butuh dari kita. Di sepeda motor mana? Yamaha 80. Cok ngabos kasen di Mega Pro. Harus yang dilihat itu orang yang saya ngengkol. Sepeda goes itu. Akhirnya apa? Alhamdulillah, ada pengengkol. Kan penguki Yamaha 80. Mun Mega Pro ngeredite ya. Mun di R3, cok ngabos ke Innova. Coba ngabos ke gelur, ada pada orang nggak tempat nggak gitu kan, ngabos di Kak Mursyid gelur, kan alhamdulillah bakun. Kak Mursyid ngabos di bawahnya, iya kan, tembang sepeda motor kau jalan, tekap Mega Pro, ini kan kau tekap like carry, iya kan seperti itu. Kehidupan itu kalau melihat menunduk itu akan penuh dengan syukur. Tapi mau ngabos Pajero, mobil R3, saya bos Pajero, buru nama datang, bila sini arwah terus ada. Lupa syukur kepada nikmat yang ada. Wa ya'udu mardahum. Di antara sifatnya Rasulullah, ya'udu mardahum, sering mengunjungi orang-orang miskin yang sakit. Mun sakit, tak lemele Kanjeng Nabi. Kene kok buru mun DPR banyak sih nyongok. Mun orang miskin tak congok sekali. Rasulullah itu lebih seperti itu. Karena bukan oleh-oleh yang dibutuhkan orang miskin, tapi kepedulian. Coba kita itu melihat orang-orang miskin. Nyongok, pas tak ngibali oleh, pun tak usah ngibali oleh. Tapi ketika ada kepedulian yang tinggi, itu merasa aman, merasa nyaman mereka. Bungkok yang itu sudah bahagia. Ketika kebahagiaan sudah masuk ke dalam hati seseorang, itu ada nilai positif dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan idkhalu as-surur, memasukkan rasa bahagia ke dalam hati seorang mukmin. Kan gampang kebaikan ceren nunggu. Tak usah terkerengi bawa-buaan parcel, tak usah. Ya mun diraceke. Aculu tekak saya kata ibu. Hatta du bola ibu. Itu plus sudah bahagianya. Kan dikunjungi, dijenguk saja ketika sakit. Pas orang miskin, orang-orang betul-betul butuh. Itu sudah bahagia. Nama boleh tak kerduka beri hatta du bola ibu. Itu subhanallah itu. Wa yusyayyi'u janaizahum. Wa yusyayyi'u dan mengiringi siapa Nabi? Janaizahum kepada jenazah-jenazah mereka. Jadi mun pada orang tak andi, mungkin ada orang fakir, orang miskin, atau siapapun dari kalangan muslimin yang meninggal, Rasulullah pasti ikut. Hatta ke kuburannya, sampai ke pemakaman. Wala yahqiru faqiran, dan Rasulullah tidak pernah yahqiru, meremehkan. Wala yahqiru, dan tidak pernah meremehkan siapa Nabi fakiran kepada orang fakir. Jadi Rasulullah ini kan luar biasa. Betul-betul merakyat. Bukan memposisikan dirinya sebagai pemimpin. Tapi itulah pemimpin sejati. Pemimpin sejati adalah yang jiwanya sudah merakyat, itu pemimpin sejati. Karena mampu merasakan apa yang menjadi perasaan rakyat-rakyatnya yang miskin itu. Kun berajuk-tajuk neng sofa. Oh boleh dujuk apa? Majelis dewan ya. Tak tahu karena sana tojuk neng tengah tembangan. Tak tahu. Oh, kalau apa? Kalau are tak ada penting kan. Sampai pada cak-wacakan. Inilah orang-orang yang mengambil pajak dan inilah orang-orang yang membayar pajak. Tuang tembang wae. Syuting. Orang saya bayar pajak tuang tembang. Saya ngalak pajak orang duduk tojuk nang sofa. Tojuk di ruangan AC. Ada qa'ahu al-faqru wa aswahu. Ada qa'a. Menyuguhi siapa Nabi? Al-faqru, siapa orang fakir, artinya disuguhi. Orang fakir itu disuguhi, dilayani oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aswahu, dan diopeni. Eromat bi Kanjeng Nabi. Wa yaqbalu al-ma'dzirata, wa yaqbalu, dan menerima siapa Nabi al-ma'dzirata, kepada permintaan maaf. Jadi siapapun yang pernah meminta maaf kepada Nabi,
tak mau bertele-tele, tanpa ada alasan apapun langsung diterima. Ya, saya maafkan. Mun penyopote kan tidak. Ki sapora ibu, keng bula bakun enggak ketika. Sapora keng bakun enggak. Artinya ki bada dendam. Ki bada ghillun fi qulubihim, ada rasa dendam di hati-hati mereka ketika masih kalimatnya begitu. Makanya mare tak mare. Mungkin mun nyapora keng tak lupa pula. Apa? Tak sompa keng manter enga aja. Waduh, tak sompa keng manter enga. La ilaha illallah. Terlalu sportif. Administratif. Urusan nawan. Rasulullah seperti orang tadi itu, orang-orang Yahudi. Padahal langsung nempelin ke Kanjeng Nabi, hanya kesalahan yang sepele itu pun tidak disengaja. Tapi ketika datang kepada Rasulullah meminta maaf ya langsung, ma'dzirah sudah. Memberikan maaf Kanjeng Nabi. Wala yuqabilu ahadan bima yakrahu. Dan Rasulullah tidak menerima ahadan kepada seseorang bima terhadap sesuatu yang rohu yang tidak disukai oleh Nabi. Artinya Rasulullah itu tidak pernah mencaci seseorang terhadap sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi. Artinya Rasulullah pas tak gempangnya toran. Wa yamshi ma'al armalah. Dan Rasulullah suka berjalan ma'al armalah bersama para janda. Ini jangan dipaham, jangan disalah paham ya. Armalah itu adalah janda-janda tua, armalah itu yang ditinggal mati oleh suaminya armalah. Dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada sayyibah, ada armalah. Ini sama-sama janda. Sayyibah ini adalah janda yang dihasilkan dari suatu perceraian. Sedangkan armalah adalah janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan itu pun sudah tua. Jadi makanya pada cak-caan armalah itu adalah janda yang ditinggal mati. Wa imma matinya itu di medan peperangan. Atau ditinggal rata-rata sebenarnya. Jadi Rasulullah suka menghibur demikian. Entare santunan jandanya armalah. Tapi janda tua, mana dia kan? Tak ada. Janda kembang. Tahu? Wadawil ubudiyah, dan Rasulullah juga suka berkumpul dengan orang-orang ahli ibadah. Wadawil ubudiyah, dan orang-orang ahli ibadah. Jadi Rasulullah betul-betul selektif di dalam berteman. Tak pun saromban. Tapi mun ada wah sama rata, tapi ketika teman akrabnya Rasulullah itu ya adalah ahli-ahli ibadah itu. Orang se karakter bagus, se lebur ngaji, artinya yang memiliki nilai-nilai kesolehan. Itu detikannya. Sampai detitikir wong soleh konconono. Jadi orang soleh itu jadikan kawan. Wala yahabu al-muluka, wala yahabu, dan tidak pernah merasa gentar siapa Nabi al-muluka kepada raja-raja. Tak pernah takut ke raja saya kemaaboy Rasulullah. Karena Rasulullah adalah raja di raja. Raja di raja. Ratona rato Kanjeng Nabi. Makanya dijuluke Sayyidas Sadat, Ratona rato. Wa yaghdabu lillah, wa yaghdabu, dan murka atau marah siapa Nabi lillah karena Allah Ta'ala. Wa yarda, dan rela siapa Nabi liridhahu karena ridhonya Allah Ta'ala. Artinya proporsional Kanjeng Nabi. Ketika marah karena Allah, ketika ridho karena Allah. Ya, artinya ya seperti itu. Muncarmet cemerkan Allah benar karena sifatnya orang tersebut. Atau bukan karena orangnya. Jadi kan kalau kita kan tak sukanya kepada orang kadang kebablasan. Tak suka kepada orangnya. Harusnya yang tidak disuka itu sifatnya. Jadi mun akan cabai orang, mun bada sifat-sifat yang tak bagus, itu yang cukup tidak disukai, bukan orangnya. Karena kuku akan tumbuh dari jari. Jadi yang tidak disukai ketika kuku tumbuh berlebih bukan jarinya yang dipotong. Malah tak tembu koko. Pas kurikine ketok kasenan.
Jadi kukunya saja yang cukup tidak disukai, kuku yang berlebih. Manusia seperti itu, bagus-bagus coba boleh, bagus-bagus coba biasa. Dan perlu ditanamkan ini menjadi motivasi. Ketika kita berteman dengan manusia, ya itu harus disadari bahwa kita sedang berteman dengan manusia, bukan berteman dengan malaikat. Manusia itu plus minus, baik buruk. Jadi mun beda perilaku seorang bagus, siapnya mana manusia. Padahal orang abini ala kengking akan kakia. Enggak abini manusia, bukan abini malaikat. Mun abini manusia harus siap menerima baiknya dan harus siap bersabar dari sifat buruknya. Jadi kekurangan itu wajar. Wa yamshi khalfa ashabihi. Wa yamshi dan berjalan siapa Nabi khalfa ashabihi di belakang sahabat-sahabatnya. Rasulullah tak pernah berjalan di depan para sahabatnya, pasti berjalan di belakang sahabatnya. Ini ada alasan. Alasannya apa? Wa yaqulu dan berkata siapa Nabi, khallu dhahri. Khallu, kosongkanlah olehmu dhahri di belakangku. Jadi jangan pernah ada sahabat yang berjalan di belakang Nabi. Tujuannya apa? Khallu dhahri, tolong kosongkan olehmu dhahri di belakangku lil malaikatir ruhaniyati, untuk kelompok pengiring malaikat ruhaniyah. Jadi Rasulullah kemana-mana pasti ada pengiring malaikat. Rasulullah pasti iringi malaikat. Jadi kasih ruang untuk malaikat-malaikat ruhaniyah yang mengiringi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yarkabu al-ba'ira wal farasa wal baghlata wa himaran ba'dul muluki ilaihi ahdahu. Wa yarkabu dan Rasulullah menunggangi al-ba'ira kepada ba'ir. Apa? Ba'ir, keledai. Wal farasa dan kuda. Wal baghlata dan baghlah. Baghlah nikah peranakan antara kuda dan keledai. Mun keledai pakabin bijaran, buduk nani kanya mana bigol. Baghlata. Wahimaran dan himar. Ba'dul muluki, siapa sebagian para raja, ilaihi kepada ba'ir, faros, baghal dan ahdahu yang menghadiahkan kepada Nabi. Artinya Rasulullah itu seringkali menunggangi keledai, kadang menunggangi kuda, kadang menunggangi himar, yang mana semua itu adalah hadiah dari sebagian para raja. Wa ya'sibu dan Rasulullah mengganjal ala batnihi kepada perutnya al-hajara dengan batu, minal ju'i karena atau minal ju'i dari rasa lapar. Rasulullah biasa mengganjal perutnya dengan batu ketika sudah mulai merasa lapar. Artinya Rasulullah itu ketimbang kenyangnya masih sekutan lapar. Ini pejuang. Waqad utiya padahal sungguh-sungguh utiya telah diberikan kepada Nabi mafatihal khazainil ardiyah, kunci-kunci perbendaharaan di muka bumi. Rasulullah itu sudah semua kunci-kunci di muka bumi ini diberikan kepada Rasulullah. Tinggallah harta karun, emas, apa, bahkan Gunung Uhud ini di sini kan pernah menawari dirinya untuk menjadi emas yang bisa dipakai untuk Rasulullah, tapi ditolak oleh Rasulullah itu. Rasulullah biasa memilih lapar. Kalau sekarang pemimpin lebih memilih kenyang dari laparnya rakyat. Jadi syarat itu pemimpin seongkuan seperti Kanjeng Nabi. Rasulullah mun beda sahabat itu laparnya 3 hari, Rasulullah sudah seminggu laparnya. Kalau ada sahabat laparnya seminggu, Rasulullah sudah setengah bulan laparnya. Itu sikapnya dan sifatnya. Ciri-ciri pemimpin. Padahal segala perbendaharaan yang ada di bumi sudah diberikan kepada Nabi. Bahkan di perang Khandaq Rasulullah pernah seperti itu. Sehari semalam sahabat tidak makan. Ketika mengadukan nasibnya, kondisinya kepada Rasulullah, Rasulullah tak jawab muka bajunya Rasulullah. Siapa tahu bahwa di sini sudah bodoh sapu, bodoh boto nih kayak cewek, meletak keruyukan, ya, itu Rasulullah. Karena kalau tak diganjil kan keruyukan biasanya ya. Rasulullah.
Warawadathu, dan mendatangi atau merayu hu kepada Nabi al-jibalu apa gunung-gunung bi antakuna untuk menjadi apa gunung lahu kepada Nabi dhahaban sebagai emas. Fa'abahu, lalu menolak siapa Nabi hu kepada jibal. Didatangi oleh gunung, dirayu, saya mau jadi emas. Ini dalam riwayat adalah gunung Uhud yang siap menjadi emas untuk Rasulullah. Mau sa gunung dadi emas. Pas ketemu ke Pak Natanza, ya bi wasenan, ya bi. Ngocak dalam hati engko ambu acol tuken. Ambu engko pula cok soking ambu. Benih kun berak yang kuy, pun parlo badati apa? Akik ya kan? Akik kau emas. Benih permata. Ditolak oleh Rasulullah. Gunung Uhud itu adalah gunung, kenapa kok disebut Uhud? Uhud itu maknanya satu-satunya. Uhudun. Uhudun itu satu-satunya. Ada ahad itu maknanya satu, uhida satu persatu. Pakun pada huruf nikah. Mun mengkaji gramatika Arab. Alif, ha, dal. Ahad nikah setong. Uhida nikah tong setong. Uhudun tong setongah. Karing ubah harkat wira, mangga namun ngaji kitab nih apa salah makna itu salah harkat itu salah makna. Karena kau sudah ingat ya, karena pas kitab gundul lembong, ini ngontongnya benih gundul nih, daun. Gunung Uhud itu adalah gunung satu-satunya yang ada di surga, cuma diturunkan oleh Allah ke alam dunia, sehingga disebut Uhud. Dan ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, Rasulullah naik ke Gunung Uhud, yang mana Gunung Uhud itu langsung gemeteran, ngetek. Naiknya bareng Sayyidina Abu Bakar, naik ke Gunung Uhud. Ketika sampai puncak Gunung Uhud itu ihtazza, akunjuk. Takut Sayyidina Abu Bakar, buru tanding tidak. Ya Rasulullah, ledu. Akhirnya Rasulullah itu jongkok. Apa jongkok? Ya jongkok itu. Sambil menempuh uskuti ya Uhud, uskuti. Suara tenang Uhud, tenang, diam. Langsung. Nah. Ala zahriki Rasulullah katanya. Rasulullah. Di punggungmu ini adalah utusan Allah, uskuti. Tenang. Engkau adalah utusan Nabi, tak usah kabater. Ya, walaupun seperti itu kan nyamana kan yang naik ke punggungnya adalah semulia-mulianya manusia. Grogi. Yang grogi ada tilentu. Grogi. Bahkan yang terakhir kali di Madinah itu pernah gempa. Terakhir kali dulu, sampai sekarang tidak ada gempa. Dulu di zaman Sayyidina Umar itu Madinah pernah gempa. Akhirnya Sayyidina Umar itu menjejakkan kakinya 3 kali ke bumi. Nyebut asma'na Kanjeng Nabi. ini benih ngangku ilmu dagus wakso benar. Kira-kira. Ya. Tapi memang itu karomah para wali sudah. Ya cicik kaki terlalu kali. Uskut. Setelah itu langsung berhenti. Lalu Sayyidina Umar berkata, setelah ini tidak akan ada gempa lagi. Ketika ada gempa berarti sudah kiamat. Angkana sampai sekarang Madinah ya tak gempa-gempa. Keng mun bergempa ya pokoknya siap-siap. Berarti kiamat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqillu al-lagwa wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Wa kana, dan ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqillu, mempersedikit al-lagwa kepada kalimat yang sia-sia, pembicaraan omong kosong. Rasulullah tak pernah berkata kecuali ucapannya itu pasti ada manfaatnya. Tak pernah membual Rasulullah. Wa yabda'u, dan pasti memulai siapa Nabi man kepada orang, memulai siapa Nabi man kepada orang laqiya, yang menemui siapa Nabihu kepada man bisalam, dengan ucapan salam. Artinya siapapun yang pernah dijumpai Rasulullah pasti Rasulullah mendahului dengan ucapan salam. Ketemu, assalamualaikum. Pasti didahului seperti itu. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan afsus salam, sebarkan salam. Afsus salam. Karena orang yang memulai salam pertama kali
memulai, itu pahalanya 2 kali lipat dari orang yang menjawab salam. Kaiding, bareng Sayyidina Umar. Ada anu. Biasanya dulu sahabat itu rebutan mengucapkan salam. Tapi karena ketika Rasulullah sudah menjabarkan fadilahnya, siapa yang mengucapkan salam duluan, dia dapat pahala 2 kali lipat. Nah, sahabat itu tawaduknya kepada Rasulullah itu mengikuti Rasulullah sudah. Akhirnya ketika temu dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kan oleh ilmu dari Rasulullah, orang yang mengucap pagi salam gak ada, pasti dapat pahala 2 kali lipat. Ketika bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu maksudnya ingin memberikan kesempatan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengucapkan salam duluan. Akhirnya Sayyidina Umar itu diam. Sayyidina Abu Bakar salah paham. Arapa Umar ya lah. Kata seperti itu. Arapa. Saya nggak kondi kalero ke Umar. Akhirnya mematul Sayyidina Abu Bakar ke Rasulullah itu. Ya Rasulullah, Umar kalau ketemu saya itu tak pernah mengucapkan salam. Marana. Adanya, panggil Sayyidina Umar itu bareng Rasulullah itu. Apa betul kamu kalau ketemu dengan Abu Bakar tahu? Iya, memang betul ya Rasul. Kenapa kamu begitu? Kan sama Muslim. Begini, akhirnya dijelaskan itu keinginannya. Maksudnya itu. Maksud saya Rasulullah, kenapa saya itu tidak mengucapkan salam atau tak nyapa duluan kepada Sayyidina Abu Bakar? Kan Rasulullah pernah berkata, kalau orang yang mengucapkan salam, memulai salam duluan, itu dapat 2 kali lipat pahalanya. Nah, saya ingin memberikan kesempatan itu. Ini makanya kadang kebaikan disalahpahami oleh orang. Wajar itu. Kan kadang niat bagus, kadang-kadang tampani salah ya orang ini. Makanya ini latihan untuk kita. Cek gampangan suudon ya orang. Mungkin dikasih kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa yaksiru al-khut'ah. Mana ini sudah? Wa yutilu as-salata. Wa yutilu dan memperpanjang siapa Nabi as-salata kepada salat. Wa yaqsuru dan memperpendek siapa Nabi al-khutbah kepada khutbah-khutbah. Al-jumu'iyah yaitu pada hari Jumat. Rasulullah itu salatnya diperpanjang, khutbahnya diperpendek ketika salat Jumat pada hari Jumat. Mun sekarang kan tidak, khutbahnya pendek, salat tay malah jauh. Jadi orang saya alim, nikah jaipon ke Afif, orang saya alim adalah orang yang memperpendek khutbah dan memperpanjang salat. Akhirnya mun khutbah nalanjung kelu orang tedung. Orang tedung, cok gaso dari Tegalan. Nah, boleh buru mare nembang kelu. Mas Rio mau. Asli udah buru. Tedung. Khutbah nalanjung kelu. Unti bagian apa jeung oleh ore sarakaat. Bok wala apa jeung. Ada masjid apa ya? Mata ada khutbah na. Wanita ada khutbah aja buru mulai masuk masjid, tojo langsung tedung. Jangan dapat cabut AC. Wa yata'allafu ahla syarafi dan Rasulullah. Wa yata'allafu dan menyayangi siapa Nabi ahla syarafi kepada orang-orang yang memiliki kemuliaan. Siapapun dari kalangan tokoh masyarakat pasti dimuliakan oleh Nabi. Walaupun itu bukan orang Islam. Mun bada tokoh masyarakat dari bani ini, dari kabilah ini, kabilah pasti dimuliakan oleh Nabi. Rasulullah itu tak pernah merendahkan orang miskin, apalagi tokoh masyarakat daerah-daerah tertentu pasti memuliakan. Wa yukrimu dan memuliakan ahlal fadli kepada orang-orang yang memiliki keutamaan. Artinya orang-orang yang berpotensi atau memiliki keutamaan. Yang muliaki bi Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi pernah ada buku li sayyidikum. Berdirilah untuk orang-orang yang mulia di antara kalian. Jadi Rasulullah mun datangi kabilah, rombongan kabilah ngadep ke Kanjeng Nabi. Pas ternyata ini ketua kabilahnya. Rasulullah berdiri menyambutnya. Sehingga terlontar ucapan kumu li sayyidikum. Mun bada orang mulja, mun bada orang tokoh masyarakat, mancing. Keng mun bada pejabat, teka tak mancing tak masalah. Justru ngormat ke pejabat terlalu nunduk itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Tak nyom tanang ke pejabat. Nunduk nyom tanang. Udah ke ulama, ya cale, pejabat ya lah. Karena minta jabatan.
Wa yamzahu wa la yaqulu. Wa yamzahu dan Rasulullah suka bercanda. Wa yamzahu dan bercanda siapa Nabi, wa la yaqulu namun tidak pernah berucap sa Nabi illa hakon kecuali fakta. Akan kena Kanjeng Nabi ini kan nyata. Hitung contoh. Dulu ketika ada nenek-nenek yang sudah tua itu armalah nenek-nenek itu. Pernah Rasulullah bercanda dengan begini. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, orang seperti saya apa bisa masuk surga?" Kata nenek-nenek. Mbamba pun sepo. Rasulullah jawab, "Tak masuk surga." Pada nampian ini tak masuk surga. Nangis mbamba itu. Saya sepo-sepo. Bamak nangis. Bu pada nunggu engkim bian tak banget nikah dan tak batu banget nikah dengan surga. Permakelu bi malaikat. Buru masuk. Artinya umurnya mun bebini nikah 30 tahun. Bebini nikah berusia 30. Kalau laki-laki berkisar 35 sampai 38. Itu sudah paling tuanya usia ketika di dalam surga mun laki 35 sampai 38. Tak ada apa-apa lah. Mun bebini 30. Dalam? Bugaribu. Oke. Pokoknya permak. Tetapi tak perlu skincare nih surga nih. Karena langsung wajahnya dipermak menjadi muda lagi. Tetapi pada nampian bu, jangan Kanjeng Nabi. Nampian tak kira-kira boleh. Tetapi sobong orang pada nampian ini masuk surga. Kecuali ipang muda gelu ya Allah. Oh buru. Kan ini kak agloan burung pamban. Tetapi kan fakta. Jadi bercandanya Rasulullah itu fakta. Lalu suatu ketika ada perkumpulan ibu-ibu. Lebur ngerumpi nih kawan. Lebur agosip. lebur agosip. Lebur ngerumpi. Akhirnya Rasulullah datang ke tengah-tengah mereka. Kamu kok di sini? Kok enggak pulang? Lagi ngerumpi ya Rasulullah. Artinya bol kompol. Tahu nih ngangkui aresan. Banten apa? Ngerumpi. Cepat kamu pulang. Kayaknya suami kalian itu di matanya itu ada hitamnya. Cepat. Kenapa suami mata beri celengan? Coba nih kata kerja ibu paleman. Mari roa kalau kuan adem wa Kanjeng Nabi. Iya kan anon. Cok tak apa? Iya kan bener mata laki bener beri celengan kan. Jadi bercandanya Rasulullah itu hakon gitu. Fakta. Yuhibbuhullahu ta'ala yang disukai oleh Allah ta'ala wa yardahu dan diridhoi oleh Allah ta'ala. Wahahuna dan sampai di sinilah. Ini sudah kalimat penutup. Wahahuna sampai di sini. Waqafa berhenti atau cukup bina oleh kami jawadul maqali kisah-kisah yang mulia. Anittiradi fi halbatil bayaniyah dari susunan fil halbati di dalam sejarah al bayaniyah yang menerangkan sifatnya Kanjeng Nabi. Wa balagha dan telah sampai dha'inul imla'i apa susunan tulisan fi fidil idahi di dalam menerangkan sesuatu yang lebih jelas muntahahu apa penutupannya. Jadi sampai di sini sudah sejarahnya Kanjeng Nabi secara kitab Al-Barzanji. Ya semoga dari apa yang telah kita kaji dari awal, mulai dari Abtadi'ul Imla, mengkaji sifat-sifat baginda Rasulullah Muhammad SAW, semoga percikan dari sifat-sifat Kanjeng Nabi merasuk ke dalam jiwa kita, sehingga jiwa kita menjadi jiwa yang Muhammadiyah, memancar ke seluruh anggota tubuh, memiliki perilaku sesuai perilakunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga mancarnya cahaya itu terus menghadirkan foto kita satajana ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya basital yadain bil 'atiyah ya man idza rufi'at ilaihi akuful 'abdi kafahu ya man tanazzaha fi dzatihi wa sifatihi al ahadiyah.
عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه ونسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك يا الله بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسرار الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظنناه وتكفينا كل لهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنيناه وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحصره وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غناه اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية ولكل راج ما أمله فيك رجاه وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجوناه اللهم آمن الروعة وأصلح الراعة والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه اللهم اجعل هذه البلدة اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الأسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم انسياب سيبه السبسبة وربه واغفر لنا سجي هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته ومنتمه وحقق له الفوز بقربتك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكنه واستر له عيبه وعجزه وحصره وعيه وكاتبها وقارئها ومن أصاخ إليها سمعه وأوصاه اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه وما شنفت الآذان من وصفه الدري بأقراط جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود حلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين